Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, apakah cairan keputihan yang keluar setelah masa haid termasuk najis? Wallahu alam, keputihan itu hukum asalnya segala sesuatu itu suci. Ya, segala sesuatu itu hukum asalnya apa? Suci, termasuk keputihan. Tidak ada dalil dari Quran dan Sunnah ya yang sahihah yang menjelaskan bahwasanya keputihan itu najis. Dan sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur itu enggak cukup menjadikan sesuatu itu najis. Contohnya, tidak semua yang keluar dari kubul dan dubur najis. Contohnya angin, air mani. Keluar dari mana? Kubul, air mani kan? Najis enggak? Enggak. Angin, buang angin keluarnya dari dubur, najis enggak? Enggak najis. Ya, meskipun antum enggak bisa lihat bentuknya juga ya kan, tapi kan enggak najis dia. Angin suci kata para ulama. Nah, jadi ini enggak ada dalil keputihan najis maka dia suci. Dan apabila keluar saat sholat, apakah harus mengulang wudu dan sholat serta mengganti pakaian atau cukup dibersihkan saja? Kalau kita katakan enggak najis, berarti enggak usah ganti pakaian, ya. Cuma apakah membatalkan wudu? Kalau keluarnya dari kubul dan dubur, kita katakan batal wudu. Ya, setiap segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur ini kaidahnya sudah kita jelaskan, dan ini pendapat yang rajih, ya. Ini pendapat yang lebih kuat, pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik. Ya, setiap yang keluar dari kubul dan dubur, maka itu membatalkan wudu. Ya, membatalkan wudu. Wallahu a'lam. Apakah jika haid telah selesai sesaat sebelum waktu asar, namun masih ragu sudah benar-benar selesai haid, dan di waktu maghrib benar-benar yakin sudah bersih dari haid mulai dari waktu sebelum asar tadi, apakah sholat asar tadi diganti atau ditinggalkan? Kalau memang terbukti darahnya enggak keluar, maka dia qadha. Ya, asar dia kayaknya enggak keluar lagi, tapi masih ragu. Akhirnya dia enggak sholat. Ternyata sampai maghrib memang enggak ada, maka dia qadha asarnya. Ya. Kenapa? Karena tadi kan sudah salah dia. Karena ketika asar tadi sudah suci, maka dia diqadha. Ya, harus dia ganti. Wallahu a'lam. Boleh tidak wanita membaca Quran tanpa menutup aurat sepenuhnya? Ya, tidak ada dalil yang melarang selama dia lakukan di rumah ya. Jangan di depan umum. Enggak boleh, harus tutup aurat di depan umum. Kalau di rumah enggak menutup sepenuhnya tidak masalah ya. Tidak ada dalil yang mewajibkan orang baca Quran harus nutup aurat penuh, enggak ada. Wallahu a'lam. Bismillah. Fan disebutkan jika wanita yang haid sangat dilarang untuk jima dengan suaminya berhubungan. Lalu bagaimana untuk wanita yang istihadhah? Apakah dia juga dilarang untuk berhubungan suami istri? Karena katanya istihadhah tidak sama dengan boleh, enggak masalah. Boleh. Wanita yang istihadhah hukumnya seperti wanita yang suci tadi, berarti boleh dia berhubungan dengan suaminya. Ya. Walaupun kalau darah dibersihkan dulu darahnya. Nah, diperbolehkan. Kalau seandainya tadi wanita istihadhah 7 tahun enggak boleh berhubungan. Oh, gimana? Ya terpaksa nikah lagi. Ya kan? 7 tahun tadi istihadahnya, bayangkan Pak. Ya, jadi boleh. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah diperbolehkan memindahkan Al-Quran dengan sarung tangan atau kain apabila sedang haid? Itu ulama pun mengatakan sama, sekali lagi sama seperti yang kita jelaskan tadi ya. Baik pakai sarung tangan ataupun enggak, tetap ulama mengatakan enggak boleh. Tapi kalau insyaallah cuma untuk memindahkan, ya insyaallah tidak masalah. Ya, sekali lagi ini masalah khilafiyah di antara para ulama. Bagaimana dengan darah gusi? Ya, darah itu najis dan haram. Kalau kita tahu gusi kita berdarah, dikeluarkan, jangan ditelan darah, haram ditelan. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan darah dalam Al-Qur'an dalam beberapa ayat, dalam surat Al-Baqarah, dalam surat Al-Maidah, dan surat Al-An'am ya. Ada ayat-ayat dalam Al-Qur'anul Karim diharamkan darah. Enggak boleh dimakan, ya, enggak boleh diminum. Jadi gimana? Kita keluarkan ya darah yang ada di gusi, kecuali memang dikit dan sulit untuk dikeluarkan. Sudah kita berusaha, tapi masih ada kumur ya. Tinggal ada tersisa yang memang nggak bisa, ya sudah, apa boleh buat. Tapi kalau masih bisa dikeluarkan banyak, maka kita harus keluarkan, tidak boleh ditelan ya. Saya ingin membeli suatu barang dengan nyicil selama 12 bulan dengan bunga 3%. Maksudnya bunga gimana ini? Apakah yang seperti itu masuk riba? Cicilan seperti apakah yang diperbolehkan? Menyicil selama 12 bulan dengan bunga. Maksudnya bunga ini apa? Kalau telat bayar atau gimana?
atau beda dari harga tunai dengan kredit? Ini harus diperjelas. Kalau cuma beda antara tunai dengan kredit, misalnya tunainya 1 juta. Kalau beli tunai 1 juta. Kalau kredit 1.300.000. Ya, tunai 1 juta, kredit 1.300.000. Dikasih pilih-pilih yang mana? Oh, sudah saya kredit saja. Sebulan misalnya 100.000 selama 13 bulan. Kalian seperti ini nggak masalah. Tapi kalau maksud bunganya adalah ketika telat bayar, ya bulan ini nggak bayar, nah ditambah 3% bunganya, yang seperti ini haram, riba. Ya seperti ini maka termasuk riba. Wallahu alam bissawab. Nah, masih ada? Berapa hari waktu normal haid? Waktu normal haid itu 7 hari, 6 sampai 7 hari. Dalam salah satu riwayat dari Rasulullah SAW, haid itu biasanya 6 sampai 7 hari. Itu yang kebanyakan wanita itu 6 sampai 7 hari. Adapun batasan waktu maksimal itu tidak ada batasan maksimal yang ditetapkan oleh syariat. Jadi selama itu darahnya ciri-ciri darah haid tadi sudah kita jelaskan, maka termasuk haid. Tapi sekali lagi nggak akan mungkin 1 bulan penuh. Ini harus dipahami, nggak akan mungkin 1 bulan penuh haid. Ya, kalau 1 bulan dianggap itu berarti bukan haid, itu sudah masuk istihadah namanya. Ya, wallahu alam bissawab.